Sebuah mobil dinas milik Camat Pantan Cuaca, Gayo Luas Aceh, hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa ini terjadi pada Kamis sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca, tepatnya di jembatan penghubung Desa Seneren dan Desa Kurnia. Mobil dinas ini diketahui terjebak di atas jembatan sejak banjir bandang dan tanah longsor pertama melanda wilayah Gayo Luas Aceh pada 26 November 2025 lalu. Derasnya arus air susulan akibat hujan deras menyebabkan struktur jembatan tidak mampu menahan arus hingga akhirnya ambruk dan menyeret mobil ke dalam sungai. Warga yang berada di lokasi kejadian sempat berupaya melakukan penyelamatan agar tidak terseret lebih jauh oleh derasnya arus sungai. Hingga saat ini, mobil masih berada di aliran sungai dengan kondisi terendam. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang Kamis pagi. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? 3 provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu yang harus dibicarakan, ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Pemirsa, atlet mixed martial art asal Papua Iksan Lani viral di media sosial karena menjadi relawan bencana banjir di Aceh. Dari video yang beredar, atlet mixed martial art atau MMA asal Papua, Lani Iksan turun tangan langsung ke Aceh untuk membantu korban bencana banjir bandang dan longsor. Dengan sigap, Iksan mengangkat sejumlah barang, membersihkan lumpur hingga menyiram air bersih dan menyalurkan kebutuhan korban. Iksan merasa terpanggil karena kerap melihat penderitaan korban di media sosial. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Aksi unjuk rasa besar-besaran di beberapa kota di Iran sedikitnya menewaskan 7 orang. Sebelumnya demo digelar sejak hari Minggu untuk memprotes terpuruknya nilai mata uang dan melonjaknya inflasi di Iran. Aksi demonstrasi besar-besaran digelar di sejumlah wilayah di Iran sebagai bentuk protes terhadap krisis ekonomi Iran. Aksi pada awalnya dimulai di ibu kota Teheran sejak hari Minggu lalu, kemudian menyebar ke sejumlah wilayah dan mulai mengarah pada tuntutan politik, termasuk seruan menentang pemimpin tertinggi Iran, Khamenei, serta tuntutan penggulingan rezim. Sedikitnya 7 orang tewas dalam bentrokan dan aparat keamanan di beberapa wilayah. Sekitar 30 orang ditangkap di Teheran karena diduga melanggar ketertiban umum.
Gelombang demonstrasi ini berdampak luas pada aktivitas nasional. Sejumlah kantor pemerintahan, universitas, dan pusat ekonomi dilaporkan tutup sementara, pengamanan diperketat di kota-kota besar. Diketahui mata uang nasional Iran, rial, telah kehilangan lebih dari sepertiga nilainya terhadap dolar Amerika Serikat selama setahun terakhir. Sementara hiperinflasi 2 digit telah melemahkan daya beli warga Iran selama bertahun-tahun. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda tenda-tenda pengungsi di pusat penampungan Yarmouk, kota Gaza, Palestina. Sejumlah orang dilaporkan tewas dan terluka akibat insiden ini. Api dilaporkan membakar sejumlah tenda pengungsi di pusat penampungan Yarmouk, kota Gaza. Kebakaran terjadi di area padat yang dihuni para pengungsi, sehingga api dengan cepat merambat dan menimbulkan sejumlah korban jiwa serta luka-luka. Tim penyelamat dan relawan berupaya memadamkan api serta mengevakuasi korban dari lokasi kejadian. Sejumlah pengungsi yang mengalami luka segera dilarikan ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, sementara warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Insiden ini menambah daftar panjang krisis kemanusiaan di Gaza di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi hidup yang semakin memprihatinkan. Badai musim dingin memperparah krisis kemanusiaan di Gaza dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak. Tanpa pakaian hangat dan perlindungan memadai, ribuan anak terpaksa bertahan di tenda yang tak mampu menahan dingin dan hujan. ما عندكوش هواعي؟ ليش؟ احنا نبتات. وين وعيكم؟ احنا وعينا ميتة. Tanpa pakaian hangat dan alas kaki, anak-anak Gaza terlihat menggigil di dalam tenda-tenda usang yang tidak mampu melindungi mereka dari badai musim dingin. Salah seorang anak perempuan menceritakan kisahnya, bahwa seluruh pakaiannya basah dan dingin karena hujan. Bahkan tak sedikit tenda yang mereka tempati kebanjiran di tengah badai musim dingin yang melanda Gaza, Palestina. Ia pun mengharapkan bantuan berupa pakaian, selimut, dan juga sepatu untuk musim dingin. Kondisi musim dingin ini meningkatkan risiko hipotermia dan penyakit pernapasan, terutama bagi balita dan bayi. Fasilitas kesehatan yang terbatas membuat penanganan medis bagi anak-anak menjadi semakin sulit. Krisis ini mempertegas dampak konflik berkepanjangan terhadap generasi termuda Gaza. Sebelumnya warga Gaza merayakan tahun baru dengan sederhana di tengah situasi kemanusiaan yang masih memprihatinkan. Lebih dari 2 juta warga Gaza masih bertahan di tenda pengungsian, berharap 2026 membawa solusi nyata untuk kehidupan yang lebih baik. Warga Gaza berbagi harapan mereka untuk tahun baru di tengah situasi kemanusiaan yang mengerikan, musim dingin yang brutal, serta banjir yang masih meluas. Meski gencatan senjata sudah berlangsung hampir 3 bulan, lebih dari 2 juta warga Gaza masih bertahan di pengungsian di tengah banjir dan badai musim dingin yang melanda. Tercatat 17 orang termasuk 4 anak meninggal dunia, sementara sekitar 90% tempat penampungan pengungsi terendam banjir sejak badai Desember melanda Gaza. Warga Gaza pun berharap dapat melihat terobosan nyata dalam memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. أتمنى لغزة انفراجة أكبر على المستوى الإنساني وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى المعيشي للناس. الناس اليوم في الشتاء الأوضاع كثير مأساوية، الخيام كلها غرقت مع رأس السنة، وإحنا يعني بنتمنى إنه يكون في انفراج على المستوى الإنساني وعلى المستوى الإغاثي، إنه تخفف عن الناس وطأة الوضع اللي هم فيه. Sejak awal konflik pada tahun 2023, setidaknya 71.266 warga Palestina tewas dan lebih dari 171.000 lainnya terluka. Puluhan warga Swaida berkumpul di sebuah lapangan dengan membawa foto anggota keluarga mereka. Aksi ini mereka lakukan untuk mengenang anggota keluarga yang menjadi korban dalam bentrokan beberapa waktu lalu.
Puluhan warga dari Provinsi Suwaida di Suriah Selatan berkumpul pada hari Rabu di lapangan Al-Tursan untuk memperingati peristiwa mematikan beberapa waktu yang lalu. Suasana duka pun menyelimuti lapangan Al-Tursan seiring keluarga korban dan warga setempat membawa foto-foto orang yang tewas dan menyalakan lilin untuk mengenang mereka. Pada bulan Juli terjadi bentrokan antara suku Druze, suku Baduy, dan pasukan pemerintah. Bentrokan menyebabkan hampir 2.000 orang tewas sebelum sejumlah kesepakatan gencatan senjata tercapai.